Ini saya sempat lihat nih hasil laboratoriumnya. Ibu ada radang di tubuhnya. Kelihatan dari LED-nya, laju endap darahnya 127. Pengentalan darah ini biasanya karena memang ada radang. Kemudian saya bisa lihat dari HSCRP. HSCRP-nya 11, kan normalnya di bawah 1, Bu. Di bawah angka 1. Nah, HSCRP ini radang kronis 11, normalnya di bawah 1. Tapi fungsi ginjalnya masih bagus. Ini bisa jadi menurun kalau kita teruskan. Nah, yang lain-lain, peradangan yang lain, itu contohnya SGOT kerjanya liver. Liver itu memang manajernya, Bu. Kalau banyak peradangan, livernya juga kerjanya juga menurun. Jadi SGOT GPT-nya meningkat. Kalau saya lihat problem kita tuh, kecuali kalau ibu sedang infeksi, sedang sakit, COVID itu misalnya ya, Bu ya. Tapi kalau saya lihat HSCRP ini, peradangan HSCRP itu menunjukkan peradangan kronis, udah lama. Proses radangnya udah lama. HSCRP. Saya biasanya melihat ada 2 penyebab selain infeksi ya, Bu ya, atau kecelakaan atau infeksi. Tapi kalau dari lifestyle atau gaya hidup, melihatnya 2, makanan yang kita masuk ke dalam mulut sama makanan yang kita masuk ke dalam pikiran, antara 2. Nah, kalau saya lihat dari insulin puasa, jadi kalau saya lihat insulin puasa bagus, ini berarti ibu tidak hiperinsulin. Ini emang sendinya sakit karena ada radang kronis, Bu. Bukan gara-gara sendi sakit jadi radang kronis, tapi karena radang kronis jadi sendi sakit gitu loh, Bu. Semua sendi-sendi sakit bukan karena kurang kalsium, vitamin D, bukan. Tapi itu sinyal dari badan nunjukin kalau kita ada radang gitu loh, Bu. Jadi nah sekarang pertanyaannya apa yang bikin radang, apa penyebabnya? Pertama dari makanan. Kalau dari makanan saya lihat insulin puasanya bagus, Bu, 4, berarti ibu nasi, mie, roti, gula-gula nggak terlalu sering. Jadi cukup ibu cukup menjaganya kalau saya lihat. Nah tapi gulanya HbA1c, gula darah rata-rata 3 bulannya 6,0. Di sini golongannya prediabetes. Diabetes itu di bawah 5,7. Ibu prediabetes. Tidak harus makan obat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ibu prediabetes, artinya gula darahnya agak tinggi, tapi insulinnya kenapa rendah? Pertanyaannya, berarti ini gula bukan dari makanan, tapi gula bikinan liver. Nah, tapi livernya terlalu sering membuat gula, karena prosesnya itu, lama-lama livernya juga terganggu, makanya SGPT-nya juga meningkat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa liver terus-terusan bikin gula? Nah, sekarang hormon apa yang bikin liver harus bikin gula? Hormon stres. Makanya tadi 2, kita itu sakit kalau nggak dari makanan untuk gaya hidup ya, bukan karena kecelakaan, bukan karena infeksi COVID. Untuk gaya hidup kita tuh sakit dari 2, dari makanan, gula, atau dari pikiran. Kalau saya menyimpulkan ini Bu dari pikiran, Bu. Maaf ya, Bu ya. Bisa jadi orang nggak mikir. Saya nggak mikir apa-apa, saya santai aja, tapi kurang tidur misalnya karena suka nonton, suka ini. Nah, itu juga stres, badannya stres. Pikiran kita santai tapi badan stres. Nah, itu Bu, saya kalau dari nggak tahu Ibu bener apa enggak, itu di lambung itu ngaruh, di pernafasan lambung itu ngaruh dari over stress. Kalau kita over stress, lambungnya susah bergerak, Bu. Jadi asam lambungnya naik ke atas. Lambung, pencernaan, BAB terganggu gitu. Makanya harus pakai sayur. Kalau nggak BAB nggak bisa. Jadi asam lambungnya naik ke atas. Nah, itu yang coba Ibu perhatikan. Tidurnya berapa jam? Misalnya kita tidur 7-8 jam. Setelah tidur, bangun tidur. Dalam waktu 24 jam, sisa sehari itu ada 16 jam. Kalau 8 jam kita buat tidur, 16 jam itu kita sesetres apa, khawatir apa, atau ada fase relax. Nah, kalau misalnya, tapi ada juga orang, saya santai, biasa kerja gitu. Tapi dari hasil lab menunjukkan dia kurang rileks dari hasil lab. Nah, jadi mungkin Ibu perlu 3 jam sekali kepala nafas, tarik nafas, buang nafas 10-15 menit. Berapa kali Bu terbangunnya biasanya sehari, semalam? Tapi gampang tidur lagi atau agak nunda dulu tidurnya? Ya, jam berapa Bu Ibu tidur? Bangun jam berapa? Tidur jam berapa? Ya, oh iya, tidur itu usahakan Bu, jam itu mengganggu konsentrasi kita Bu. Jadi kalau Ibu tidur, usahakan Ibu jangan ada jam. Jangan mau tengok-tengok jam. Di kamar saya tuh nggak ada jam. Kalau saya ngecas handphone, saya balik. Jadi nggak kelihatan layarnya. Kayaknya udah lama nih ngecas, saya balik, saya cabut, saya colokin yang lain gitu. Kalau saya kebangun malam. Jadi saya nggak mau lihat jam. Mau kamar mandi, jangan ada jam. Lampu yang paling redup. Jadi karena jam itu bikin kita mikir Bu, memang. Perasa lama kok masih jam segini. Belum nanggung lagi. Kalau Ibu bangun jam 5, tiba-tiba Ibu bangun jam 4. Ibu lihat jam 4. Aduh, nanggung sejam lagi bisa tidur nggak ya? Udah, nadinya udah kencang lagi Bu. Udah susah tidur. Makanya saran saya tidak ada jam. Tapi kalau Ibu bangun pakai alarm. Sebelum alarm bunyi, saya tidak akan pernah mau lihat jam. Karena ganggu. Kenapa kita suka kebangun kencing supaya bangun kencing? Karena nadinya kencang. Nadi kencang tadi yang prosesnya sistem stres, hormon stres namanya epinefrin. Nah, epinefrin itu selama nadi kita kencang, dia nembak ke lemak kita, masuk ke liver, dijadikan gula. Jadi terus dijadikan gula karena nadinya kencang.
Nah, jadikan gula. Jadi liver tuh kerja terus-terusan. Capek livernya, Bu. Iya, kenapa harus jadikan gula? Kan nggak tenang. Jadi banyak proses kerusakan pada saat tidur. Itu proses perbaikan. Nah, sekarang proses kerusakan, siapa yang benerin? Yang benerin namanya sistem imun. Nah, sistem imunnya banyak. Untuk bikin sistem imun yang banyak, dan kayak di rumah kita ada kerusakan, banyak tukang, kita perlu energi yang cepat. Energi yang cepat yaitu gula, Bu. Makanya liver nembak terus ke lemak, dijadikan gliserol. Trigliserid ibu dijadikan gliserol, dijadikan glukosa, gula, supaya bikin sel imun, supaya bisa perbaikan. Jadi, nah, gimana caranya supaya kita bisa nadinya pelan? Mulai 24 jam. Maksud saya, mulai dari awal, mulai dari pagi. Jangan terlalu kencang, karena ibu udah kekencangan, gitu istilahnya, Bu. Ibu nih lagi ngebut nih, kalau naik mobil ngegas kenceng banget, susah ngeremnya gitu loh. Gimana cara ngeremnya? Ibu mulai dari 3 jam sekali, saran saya, atau 2 jam sekali, terserah ibu. Ibu pakai alarm, misalnya jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore. Ibu lakukan olah nafas yang paling sederhana aja, 15 menit. Jadi olah nafas itu begini, ibu tarik nafas, buang nafas. Pikirannya hanya ke nafas, nggak usah dihitung berapa detik. Tarik nafas berapa detik, ditahan berapa, usah. Mau pakai musik, nggak pakai musik, terserah. Nanti itu lompat tuh pikiran, tiba-tiba mikirin besok, mikirin yang tadi, mikirin tiba-tiba gitu. Tapi ibu balik lagi, ibu latihan, aku lagi bernafas kok. Tarik nafas, buang nafas. Mau dari mulut, mau dari hidung, terserah. Rasanya gimana, kalau nggak sempat 15 menit, 10 menit. Nanti nadinya pelan. Nah, kita mulai dari pagi, terus jam 9, 3 jam sekali, jam 12, jam 3, terserah ibu. Setelah sholat atau sebelum sholat, terserah ibu. Jam 6 sore, terus nanti tidur, sebelum tidur. Nah, itu mulai dari situ. Yang berikutnya tadi, aturan di tempat tidur. Ya, itu gelap, udara dingin, sama tidak ada jam. Itu aturan-aturan. Terus yang lain, nah itu. Yang lain itu agak susah yang lain. Tapi minimal yang itu. Yang lain itu maksud saya harus, gimana Bu ngomongnya ya Bu ya? Maaf ya Bu ya. Belajar ikhlas. Itu aja Bu. Nah, itu belajar, mesti cari sendiri gimana cara melepas tuh artinya ya lepaslah kita gitu loh. Begitu kita tidur udah berserah aja, udah nggak ada lagi yang lain, nggak mikirin yang lain, nggak mikirin. Tapi itu masih latihan itu bukan pas tidur aja, latihan 24 jam. Nah, salah satu lepas itu pada saat kita olah nafas, kita udahlah, aku 15 menit cuman nafas aja, mau yang lain, nggak mau mikirin yang lain gitu. Itu Bu, cuma itu obatnya. Itu obatnya. Nanti HB-nya bisa lebih bagus. Nah, HbA1c bisa lebih bagus. Kalau ibu cek gula, bukan gara-gara gula makanan, bukan. Nanti ibu bisa cek, kalau ibu punya di rumah alat cek gula, ibu cek pagi-pagi bangun tidur, padahal ibu tidak makan karena ibu lagi tidur 8 jam. Itu biasanya tinggi, Bu. Sebelum ibu ngapa-ngapain, belum kerja, sebelum aktivitas, belum makan, bangun tidur, ibu cek gula dulu, gula darah yang di jari, ujung jari cetek. Nanti dibandingkan sama sore, justru lebih tinggi waktu ibu bangun tidur, padahal itu lagi puasa, lagi tidak makan. Nanti justru orang begitu Bu, malah lebih tinggi karena tidurnya kualitasnya kurang. Nggak ada masalah Bu, nggak ada. Kenapa Bu? Nggak ada masalah nih, nggak ada masalah. Kalau tujuan ibu sehat ya. Tapi kalau tujuan ibu diet beda lagi. Tapi kalau misalnya tujuan ibu sehat, nggak ada masalah sama makanan. Saya nggak ada lihat ada masalah sama insulin, puasanya cuma 4,4, bagus. Trigliseridnya bagus, nggak ada masalah Bu. Kalau kolesterol ini ya normalnya begini memang Bu. Nah, HDL-nya kan turun kan Bu, HDL-nya. HDL turun karena over Bu, over aktivitas saraf stres, saraf simpatik namanya. Bukan pikiran, saya nggak ngomong pikiran. Tapi kerja jantung, kerja livernya terus-terusan nih. Nah, tubuh kita tuh dua sarafnya, cuma dua. Satu saraf simpatik, saraf stres. Saraf stres itu artinya kalau kita olahraga, puasa, nah itu naik saraf stresnya. Satu lagi parasimpatetik, ini yang ngatur lambung, yang ngatur rileks, tidur. Nah itu antara dua aja. Nah, ibu ketinggian di simpatiknya. Nah, jadi livernya masalah, LED-nya naik, ya kan, HB-nya berkurang. Itu karena itu aja Bu. Jadi ibu satu aja, kalau ibu benerin dulu ini, jangan makan nggak ada masalah. Jadi bukan kurang olahraga, bukan terlalu tinggi, justru aktivitasnya. Saya bilang over aktivitas lah. Oh, saya nggak ngapa-ngapain, iya kurang tidur aja. Sebenarnya ngapa-ngapain gitu. Tidur nggak kualitas sebenarnya ngapa-ngapain. Gantung ya ngapa-ngapain. Pun kita diem aja. Gimana Bu? Iya mana ya? Iya Bu. Bukan Bu, saya nggak minta ibu olahraga. Saya minta ibu banyakin relax. Banyakin relaksasi itu apa ya? Ya, kalau bahasa Inggrisnya salah satu kalau ikhlas atau surrender. Berserah. Caranya gimana? Ya paling sederhana ya sama nafas dulu. Berserah sama nafas, tarik nafas, buang nafas.
Kayak ibu tetap sholat kan, mau sholat apa terserah ibu. Tapi kadang-kadang kan sholat itu kan malah mikir bu, mikir yang kemarin, mikir kunci hilang, mikir besok pada saat sholat. Jadi iya, nadinya kenceng bu. Iya, ibu belajar bu. Saya tambah lagi mbak, maaf mbak, saya tambah lagi 5 menit boleh, 5 menit. Ya bu, jadi ibu apa namanya itu? Coba ibu cari bu di YouTube banyak tuh bu. Channel-channel tentang ikhlas, berserah gitu. Nanti lebih tenang bu. Sama bu, saya juga pernah mengalami gitu, mesti pakai obat tidur. Saya pernah mengalami gitu. Yang susah tidur jam 1, bangun jam 5. Sama. Jadi saya pernah di proses itu gitu loh. Jadi saya pakai obat tidur juga saya pernah di proses itu gitu. Tapi kita belajar terus gimana caranya lepas, berserah. Ini lebih gampang tidurnya bu. Bisa kebangun mungkin cuma sekali lah, karena makin usia kan saya 50-an. Pasti udah banyak radang. Artinya kita nggak banyak aktivitas, badan kita udah radang karena banyak kematian sel. Saya yang udah 50-an, 60-an, 70-an gitu misalnya kan gitu. Cuma ada usaha bu, ibu cari di YouTube. Kalau boleh saya sarankan ibu lihat YouTube AY inspiratif atau 3 fakir. Ibu tulis itu AY inspiratif atau 3 fakir. Ibu dengerin itu. Bikin kita tenang, bikin kita ini terserah. Maaf, ibu Islam kan bu? Maaf. Oh ya. Maaf tadi off kamera jadi saya lupa. Tadi ibu pakai jilbab nggak salah ya, saya lupa. Nah jadi coba ibu kuncinya di situ bu. Walaupun dulu saya kebiasaan bertahun-tahun saya nonton, pulang kerja jam 11 nonton Netflix dulu, terus main game. Walaupun kita merasa saya nggak ada yang saya pikirin, tapi badan kita tuh udah terbiasa. Nah salah satunya itu bu. Coba relax dari pagi, relax 3 jam sekali, tarik nafas, buang nafas, terus mulai jam 7, jam 8, jam 9 ini. Nah kalau ibu mau bantu, ibu bantu pakai, ya terserah ibu mau pakai obat, misalnya ibu datang psikiater atau apa supaya tidurnya dulu lebih gampang, supaya sehat. Atau ibu belajar sendiri tadi dari channel YouTube, atau ibu pindah makannya, pagi makan dikit, siang makan dikit, malam yang banyak sebelum tidur, jangan lewat dari 2 jam. Jadi kayak kita Ramadan, ibu habis makan banyak, buka puasa, malam ngantuk, nah itu pakai buat tidur pas ngantuk. Tapi kalau lewat dari 2-3 jam, ibu udah hilang ngantuknya. Supaya nggak nambah berat badan, pagi sama siang makannya sedikit aja. Jadi totalnya sama. Enggak bu, enggak, saya enggak. Terserah ibu kalau mau berjemur apa enggak. Tapi bukan itu bu, bukan dari luar. Nah, itu intinya bu. Obatnya bukan dari luar, bukan dari vitamin D, bukan dari makanan, bukan. Tapi dari dalam. Jadi ibu cari jalan keluarnya dari dalam, bukan dari luar. Orang kita di dalam kok, di dalam. Saya pengen keluar nih, cari jalan keluar. Dari mana? Ngambilnya di dalam. Orang kita di dalam pengen keluar. Bukan dari luar kita mau masuk ke dalam, bukan. Boleh aja bu. Kalau kelebihan juga dibuang sama badan, boleh. Tapi bukan itu obatnya. Bukan obatnya. Obatnya ibu tadi saya udah jelaskan. Tapi bukan boleh iya, boleh enggak, tapi enggak harus. Tapi kalau mau lepas boleh, kalau ibu mau terusin karena udah terlanjur beli sayang gitu, boleh juga, nggak masalah. Ya kan, kalau ibu sakit-sakit badan ya ke dokter beli obat, minta obat buat sakit-sakit badan, mungkin supaya tidurnya lebih nyaman. Tapi itu bu, intinya tidur sama relax. Ibu intinya di situ. Oke bu, itu aja bu. Makasih bu. Assalamualaikum.